Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini di dalam perkumpulan yang mulia, di dalam perkumpulan yang baik dengan tujuan yang tentunya sama-sama yang hadir adalah tujuannya juga mulia, yang insya Allah dengan tujuan-tujuan kita yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kelompokkan kita dengan orang-orang yang mulia, baik di dunia, baik di barzakh, dan insya Allah hingga di akhirat kelak. Insya Allah Allah persatukan kita dengan manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Akhwat Bersatu. Namanya mulia karena dengan tujuan dibentuknya majelis ini pasti tujuannya mulia, yaitu menginginkan kita sebagai para wanita-wanita muslimah menjadi wanita-wanita yang bersatu menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya, menjadi wanita-wanita muslimah yang bersatu di dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menjadi wanita-wanita muslimah yang tentunya salihah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, dan juga berbakti kepada pasangan hidup kita. Insya Allah yang hari ini kumpul, yang hari ini juga diniatkan sekaligus milad 1 tahun Majelis Ta'lim Akhwat Bersatu. Mudah-mudahan segala apa yang diniatkan Allah ijabah, apa yang diharapkan Allah ijabah, dan mudah-mudahan Allah semakin eratkan lagi ukhuwah di antara kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang ikut serta mengambil andil kebaikan di dalam majelis ini mendapatkan banyak keberkahan dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, Majelis Isra wal Mi'raj atau majelis apapun itu, selagi kita niat kumpulnya karena Allah, maka majelis itu akan menjadi majelis terbaik yang ada di muka bumi ini. Majelis yang mana orang kumpul karena ingat Allah dan ingat Rasul, maka majelis itu menjadi majelis yang disebutkan malaikat turun di tengah-tengah mereka, meliputi mereka, memberikan keberkahan serta ketenangan untuk mereka. Dengan sebab apa? Bukan sebab karena kitanya orang yang baik, bukan sebab karena kitanya orang yang bersih, bukan sebab karena kitanya orang yang begitu inginkan pahala, tetapi sebab utamanya karena majelis ini adalah majelis yang mengingat Allah dan Rasulnya. Kalau majelis yang mengingat Allah dan Rasulnya bisa menghapus orang yang punya dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, lalu kiranya bagaimana dengan majelisnya orang-orang yang melupakan Allah dan Rasulnya? Kalau majelisnya orang-orang yang melupakan Allah dan Rasulnya, berarti kalau yang duduk di majelis itu orang yang punya amal ibadah yang banyak, pahala yang banyak,
tapi duduk di majelis yang melupakan Allah dan Rasulnya, mungkin gak menghapus pahalanya? Mungkin gak menghilangkan kebaikannya? Cuman duduk. Duduk di majelis yang baik, kamu cuman duduk. Kamu yang punya dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu yang punya masalah bisa diapain lagi? Kamu yang punya masalah bisa dimudahkan masalahnya sama Allah. Kamu yang punya sakit bisa disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat siapa? Berkat majelisnya, yang mana majelis itu mengingatkan itu kepada Allah dan Rasul. Kalau kita duduk di majelis yang membuat kita lupa kepada Allah dan Rasulnya, walaupun amal kita sebanyak gunung yang ada, walaupun pahala kita seberat gunung yang ada, walaupun kita punya kebaikan sebanyak bilangan gunung yang ada, apa jawabannya? Hanya salah duduk di tempat yang salah, maka bisa menghapus semua kebaikan yang kita punya. Oleh karena itu, baik-baiklah memilih tempat duduk, baik-baiklah memilih tempat berkumpul, baik-baiklah memilih teman untuk bergaul. Karena ternyata hanya duduk dengan siapa dapat menentukan kamu siapa. Duduk sama orang yang baik, insya Allah kita jadi baik. Duduk sama orang yang buruk, kita pun walaupun baik bisa ketularan jadi ikut buruk. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita, menghadirkan kita hari ini, pagi ini di majelis yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di antara orang-orang yang hari Minggu hari ini sedang jalan kaki, namanya Car Free Day. Hari Minggu ada orang-orang yang hari ini sedang masih di balik selimutnya, tidur dengan pulasnya. Ada juga orang yang hari Minggu biasanya masih asik duduk di atas kasurnya sambil men-scroll HP-nya. Tapi Allah pilih kamu hari Minggu duduk di majelis ilmu, yang mana insya Allah Allah memilih kita bukan hanya hari ini, tetapi harapannya Allah agar memilih kita di setiap waktunya, agar selalu memilihkan kepada kita tempat-tempat terbaik untuk kita datangi dan singgahi, insya Allah, amin ya rabbal. Isra wal Mi'raj yang paling sering kita ingat terkait Isra wal Mi'raj, ibu-ibu ingatnya apa biasanya? Ibu kalau dengar kata Isra wal Mi'raj, ibu ingatnya apa? Hah? Apa? Acara perjalanan Nabi. Apalagi ibu biasanya? Sholat. Apalagi ibu biasanya? Hah? Hadiah. Apalagi kalau ingat dengar kata Isra wal Mi'raj, ibu kebayang apa? Perjalanan Nabi. Tadi ada yang nyebut perjalanan, ada lagi yang nyebut sholat. Kira-kira ada apa lagi? Hah? Baik. Setiap kendaraan katanya, buruk. Tiap orang dengar kata Isra wal Mi'raj, maka apa yang pernah dia dengar tentangnya akan kembali teringat di dalam ingatannya. Kalau dulu ibu dengar cerita Isra wal Mi'raj perjalanan Nabi, maka saat ibu baca Isra wal Mi'raj yang ibu dengar perjalanan Nabi. Kalau yang waktu itu ibu atau adik-adik dengar atau baca terkait Isra wal Mi'raj adalah perihal sholat, maka setiap kali ibu melihat, membaca dari Isra wal Mi'raj, yang ibu akan ingat adalah perihal sholat. Dan begitu juga seterusnya. Kalau ibu waktu pertama kali baca Isra wal Mi'raj atau lihat terkait tentang buruk, maka selamanya ibu dengar Isra wal Mi'raj, ibu kebayangnya buruk.
Ya, ibu kebayangnya buruk, Isra Mi'raj buruk katanya. Ya, ibu kebayangnya sama apa? Taib. Hari ini apa yang saya mau bahas terkait Isra wal Mi'raj? Pertama, Isra wal Mi'raj itu adalah tentang Nabi kita. Karena tanpa Nabi maka Isra wal Mi'raj gak jadi apa-apa. Pada saat kita membaca daripada firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada saat Allah menyebut Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Jadi ingat ya, Isra Mi'raj itu tentang apa? Tentang Nabi Muhammad. Mulai hari ini kalau kamu ingat tentang Isra wal Mi'raj, sebelum ingat perjalanannya, sebelum ingat kejadiannya, sebelum ingat apa-apa yang ada di balik perintah-perintahnya, ingat dulu Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Di balik adanya kisah yang begitu istimewa, ingat, ada sosok manusia yang jauh lebih istimewa. Karena manusia ini bukan sembarang manusia, karena Allah sudah memilih dia. Di antara adanya banyak para anbiya, adanya banyak para rasul, tapi kok Allah justru memilih Nabi. Maka sejatinya perihal Isra wal Mi'raj hanya tentang mengenalkan kepada kita seberapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya setiap kali kita membaca ataupun mendengar dari kisah Isra wal Mi'raj, maka yang sepatutnya hadir di dalam benak kita semua adalah sungguh betapa beruntungnya aku karena aku telah menjadi umat dari Nabi yang mulia ini. Allah punya Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sejak awal diciptakan Allah taruh dia di surga. Tapi apa ada ceritanya Nabi Adam berjumpa dengan Allah? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga nabi-nabi setelah Nabi Allah Adam dengan segala perihal yang terjadi pada mereka. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, dan semua cerita-cerita yang begitu agung terkait dengan nabi-nabi itu, tidak satupun ada kisah yang jauh lebih heroik, yang lebih agung melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau dengar kisahnya Nabi Nuh bikin perahunya begitu lama, besarnya begitu besar. Tiap papan yang ada di perahu ada nama siapa? Ada nama Rasulnya. Ada nama para malaikatnya. Ada nama-nama dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan di hari mendatang. Nabi Allah Nuh tulis semuanya di sana. Dengan keagungannya Nabi Allah Nuh dikasih tahu sama Allah bakal terjadi apa? Akan terjadinya bencana. Turunnya air, adanya air dari bawah, diiringi dengan angin yang begitu kencang, membuat setiap orang yang tidak masuk ke dalam perahu tidak akan selamat. Diingetin, kita kalau dengar kisahnya tegang. Wah, gimana tuh? Hebat betul. Allah suruh Nabi Nuh mempersiapkan dirinya
menghadapi bencana yang akan terjadi akan kaumnya. Dan Nabi Nuh memperingatkan kaumnya. Untuk apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jika tidak, maka mereka akan binasa dengan orang-orang yang binasa. Termasuk waktu Nabi Nuh berjalan dengan perahunya, dari kejauhan Nabi Nuh lihat ada anaknya yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tidak mau ikut bapaknya. Gak mau. Kemana anaknya pergi? Kemana anaknya pergi? Naik kemana? Gunung. Sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Anaknya gak mau ikut bapaknya. Kemana dia pergi? Baik, kita lanjut. Alhamdulillah, majelisnya tambah berkah. Ustazahnya udah datang. Ustazah Syifa dengan ibunda kita semua, ibunda kita yang tercinta. Haja Isya Maryam, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya semua, Allah sehatkan badannya semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ya. Waktu Nabi Nuh lihat anaknya naik ke atas mana? Ke atas gunung. Nabi Nuh sedih, namanya juga bapak. Ngelihat anaknya terpisah dari dia, anaknya udah pasti nggak bakal selamat gitu kan? Apa yang terjadi? Nabi Nuh nangis, Nabi Nuh sedih, ngadu sama Allah, ya Rabb, itu anak saya. Apa jawaban Allah? Wahai Nuh, itu anak bukan anak yang patut kau tangisi. Apa jawaban Allah? Wahai Nuh, innahu laisa min ibnik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, itu bukan anak kamu, itu adalah amalmu yang tidak soleh. Diingetin sama Allah, innahu amalun ghairu salih, itu amalmu yang gak baik. Sedih Nabi Nuh. Kita dengar kisahnya, begitu heroiknya Nabi Nuh dengan rombongannya yang gak banyak, diikuti dengan apa? Binatang-binatang ternak yang ikut serta naik ke atas mana perahu dan lain sebagainya. Kita lihat, alangkah hebatnya, luar biasa. Tapi waktu kita dengar kisah itu, jujur, siapa yang kau agungkan? Jujur, siapa yang agung sebetulnya? Siapa yang Allah sedang ingin tunjukkan kepadamu sebetulnya? Tentang keagungannya yang begitu maha perkasa, mampu menurunkan siksa kepada setiap orang yang bertentangan dengan syariatnya? Atau kita sedang dipertontonkan tentang hebatnya seorang Nabi Nuh, yang mana seorang Nabi Nuh bertahun-tahun berdakwah mengajak orang ke jalan kebaikan, tetapi gak ada orang yang ikut, tapi gak ada orang yang mau. Ending ceritanya, Allah turunkan murka dan azab kepada mereka. Tapi kalau kita dengar kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap kali hebatnya kita dengar kisah, di balik kisahnya Nabi, selalu yang kita temukan betapa sungguh Allah yang Maha Agung itu mengagungkan nabinya, menjunjung tinggi kemuliaan nabinya. Di antaranya adalah Isra wal Mi'raj ini. Pada saat kita jumpai ayat subhanalladzi, siapa yang Allah mau tunjukin sebetulnya? Allah mau tunjukin dulu betapa mampunya aku, betapa sungguh mampunya aku memperjalankan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dengan sekejap mata saja. Allah Maha Bisa. Hari ini teknologi tercanggih manapun yang membuat kendaraan tercepat sekalipun belum ada kecepatannya yang secepat kilat, yang jalannya secepat
kilat belum ada. Walaupun roket yang jalan hari ini menembus lapisan langit sampai transit di bumi sampai kemana? Ke bulan, nggak ada yang bisa kecepatannya melebihi kecepatan Allah yang memperjalankan Nabi-Nya. Allah menunjukin siapa? Allah menunjukin Allah. Tapi, ada tapinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini kenapa nama Nabi-Nya dibawa nih? Ini kenapa nama hambanya dibawa? Bi'abdihi-nya kenapa dibawa? Ada yang Allah mau tunjukin sama kita. Ini bukan sembarang manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan manusia yang pernah ada di dunia ini yang paling mulia. Siapa dia kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tiap kali kita dengar Isra wal Mi'raj, harusnya yang terbesit dalam benak kita itu apa? Subhanallah. Ini tentang Rasulullah. Baru setelah kita memahami hakikat di balik itu semua, kita baru memperdalam tentang kisah di balik kisah, kejadian di balik kejadian yang menggugah jiwa dan mempertanyakan di mana keimanan kita semua. Kita udah dengar kisahnya, sering bahkan kita tahu apa saja ancaman yang sudah Allah berikan kepada nabinya tentang umat-umatnya. Tetapi seberapa banyak dari kita yang betul-betul mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Sejauh mana dari kita yang betul-betul merasa khawatir akan perihal nasib kita esok di akhirat? Akankah kita berada di dalam kelompok yang besar, yang banyak, yang akan masuk surga tanpa hisab? Atau kelompok yang justru membawa kesedihan di dalam hati Nabi Muhammad karena ternyata mereka adalah orang-orang na'udzubillah yang sudah disiapkan tempatnya di neraka. Semua ini jika disampaikan Isra wal Mi'raj adalah tentang iman betul. Makanya Nabi setelah kembali dari Isra wal Mi'raj, ada salah satu riwayat au kama qal yang beliau sampaikan, andai kalian itu tahu apa yang aku tahu, kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa dibilang kita bakal banyak nangis sedikit ketawa? Artinya kita hidup udah bukan main-main lagi nih. Udah paham betul. Udah ngerti betul harusnya apa. Ibu lihat, kalau anak kecil masih SD, kalau main game, kata kita masih zamannya. Anak SMP main game, kata kita sadar dikit napa? Kamu udah bukan anak SD lagi. Naik lagi SMP, habis SMP, SMA, dia masih asik main game, emaknya pegel kayak apa tuh? Udah gede, masih bocah aja. Naik lagi kuliah, kerjaannya masih main game aja. Lo hidup kayak gak ada tujuannya. Tahu gak? Hidup tuh butuh serius. Tahu gak? Uang gak bisa didapat sama cuman main game doang. Tahu gak? Mau ngasih anak lo makan apa kalau bisanya lo cuman main game doang? Ini perkara main game disamain sama dunia aja katanya gak bakal dapat. Yang main game doang gak bakal dapat dunia. Lah kalau kita sandingin coba sama akhirat, yang kerjaannya main mulu, serius dikit apa? Hidup cuman sementara, yang abadi no di sono. Bekalnya mana? Kira-kira kalau udah dipanggil udah punya bekal apa? Ibaratnya kan gitu. Kalau dunia aja butuh serius apalagi akhirat. Kalau dunia aja katanya gak boleh main-main mulu apalagi akhirat.
Nah, sekarang orang sama dunia mau serius, tapi herannya sama akhirat nggak mau serius-serius. Malah kalau ada orang yang serius sama akhirat ditanya, jadi orang jangan serius amat, napa? Allah itu maha pengampun, Nabi itu maha pengasih. Ini baru jadi ustazah aja belagu banget. Kalau agama serius nggak boleh. Kalau dunia kudu serius biar berhasil. Di dalam kisah Isra wal Mi'raj, orang pun dipertaruhkan tentang sejauh mana keimanannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq hanya karena keyakinannya 100% terkait tentang perihal cerita yang dibawa sama Nabi, patutnya kita sebagai umatnya hari ini yang sudah lebih lagi melihat berbagai macam keagungan, kehebatan, kemuliaan, dan semakin yakinnya kita terhadap Al-Quran, iman kita harusnya lebih daripada keimanan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar pada zamannya. Sayyidina Abu Bakar hari itu gak punya apa-apa yang menguatkan kecuali hanya hati yang dijadikan modal. Adapun kita hari ini, Al-Quran di depan mata, mukjizat telah ditunjukkan dengan segala pembuktian yang nyata. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, sabdaan Nabi terkait akhir zaman semakin nyata di depan mata kita semua. Tetapi kenyataannya iman kita banyak yang mundur ke belakang. Jika makanya dibandingkan gak ada orang yang bisa menandingi ketinggian kedudukan para sahabat, betul. Kenapa demikian? Karena sahabat dengan segala apa yang beliau lihat pada saat itu, namun segalanya tidak menggoyahkan keyakinan yang mereka jadikan modal utama di dalam mereka mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Kita juga punya iman, punya yakin, punya hati. Yuk bagaimana? Satu aja, muamalah kita sama hukumnya Allah, sholat. Katanya tadi kan kalau ingat Isra Mi'raj, ingatnya apa tadi? Sholat. Gimana hubungan kita sama satu hukum ini? Hubungan kita sama satu hukum ini, sudahkah betul-betul gak usah ngomongin sholat sunnah dulu? Kita ngomong yang wajib aja. Sholat sunnah membonus, yang mau ngerjain boleh, yang kagak juga kagak. Tapi adapun perihal ini, nah, gimana 5 waktunya kita? Alhamdulillah Ustazah, sejak tahun sekian udah nggak pernah bolos. Alhamdulillah. Apa cukup dengan tidak pernah bolosnya? Orang yang beriman nggak akan merasa cukup. Apalagi yang akan dia telaah, apalagi yang akan dia koreksi. Sholatnya yang dianggap sudah berhasil dikerjakannya, sudah sesuai waktu yang diinginkan Allah atau belum? 5 betul kagak kelewat. Tapi perihal waktunya, waktu kita ngerjainnya gimana? Ada yang subuh kebangun jam 6, ada yang subuh masih bablas, sholatnya kodok mulu subuhnya. Ada juga yang kebangun alhamdulillah di waktu subuh, alhamdulillah. Ini yang perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan sih ini tampang-tampangnya yang pada bangun sebelum subuh semua, insya Allah. Sebelum subuh udah pada bangun gitu ya. Alhamdulillah insya Allah. Taib, ada yang zuhur tahu jamnya jam berapa, jam 12 sekian. Sholatnya jam berapa? Ibu jawab sendiri deh. Asar jam berapa? Sholatnya jam berapa? Kita selalu minimal ngambil waktu tengah, Bu. Asarnya jam 3:30 atau jam 3 sekian lewat, sholatnya jam 4, jam 5, malam mendekati habisnya waktu lebih cenderung. Zuhur jam 12, jam 1, kudunya kan jam 1, ini enggak, jam 2, udah sejam lagi mau habis. Kadang-kadang setengah jam lagi mau habis. Ada juga yang 10 menit lagi mau habis. Ada juga yang begitu kan?
Ada juga yang pede banget. Tahu orang yang pede siapa? Yang sholat isyanya bareng tahajud. Kenapa saya bilangnya pede? Pede banget dia bakal bangun. Saya pernah ketemu sama orang, Ustazah katanya bilang, saya ini kalau sholat isya ya selalu ngerjainnya tuh tengah malam. Saya pikir dia tipe orang yang kalau isya ngantuk matanya. Kagak Ustazah, biar sekalian tahajud katanya. Ini nih, saya bilang ini orang kepedean. Apa jaminan dia tahajud pasti bangun? Tahajud itu kan bonus. Kalau bangun kamu bisa ngerjain sholat sunnah, makanya pahalanya besar. Tapi kalau ada orang yang sengaja tidur belum isya dengan dalih dia bakal bangun di waktu malam, ini orang terlalu percaya diri. Karena gak ada jaminan yang mastiin dia bakal bangun di waktu malam. Dan ada dannya, yang menjadi taruhan sholat wajibnya. Pernah dengar Nabi sholat isya bareng sama tahajud? Kayak saya bilang, ibu-ibu jangan pinter-pinter amat deh. Soalnya ibu-ibu kalau pinter-pinter amat nih sama pahala getolnya bukan main. Subhanallah, ini coba diukur. Apa yang Nabi sudah sampaikan, athqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya sama salat fajar. Awalnya saya pikir cuman berat mau ngelakuinnya. Ternyata hari ini setan berhasil mengelabui kita, bukan berat melakuinya. Tetapi apa? Biar ringan ngegabung atau menyamakan sholat itu nanti biar bisa sekaligus ngerjain sunnahnya. Sejak kapan ada wajib yang ditunda karena sunnah? Sejak kapan ada perihal wajib yang kamu harus takhirkan, undur karena sunnah? Setahu saya nggak ada. Satu-satunya yang diperkenankan kamu memperlambat sholat itu cuman kalau kamu lagi belajar. Nih, hari ini majelis nih, tahu-tahu nanti zuhur belum kelar. Gimana nih? Karena kamu ketundanya perkara ilmu, maka kamu gak dihitung menunda-nunda waktu. Tapi selebih daripada itu saya kagak pernah dengar. Ada orang yang merem dulu ya dikit ya. Mata sepet banget. Biasanya tuh asar tuh. Ya apa tidak? Biasanya asar begitu. Coba kita ukur tentang Isra wal Mi'raj, hubungan kita tentang sholat gimana? Sejauh mana kita mau yakin kalau kita ini sama iman itu udah bener? Alhamdulillah kita mah yang 5 kagak kelepas. Alhamdulillah kita syukur sama Allah kalau 5 waktu kamu masih diingetin untuk sujud kepada Allah. Tetapi jangan cepat puas. Kita tetap harus mengupgrade diri, memperbaiki diri. Isra wal Mi'raj tentang Nabi Muhammad, tetapi sejatinya apa yang ada di balik itu semua mengenalkan kepada kita belum pernah ada dalam cerita Nabi manapun yang sholat karena menghamba kepada Allah sampai bengkak kakinya selain Nabi Muhammad. Maka kesimpulannya saya jawab, kenapa di antara nabi yang ada justru Allah pilih perjalanan Isra wal Mi'raj ini kepada sosok manusia terpilih, yaitu Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustazah? Kesimpulannya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling baik penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang paling sempurna perihal sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang paling luar biasa di dalam menundukkan dirinya atas aturan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa di dalam ayatnya
Allah tidak sebut namanya, tetapi justru Allah sebut dengan kiasan bi'abdihi, dengan hambanya. Kenapa yang untuk satu ayat ini Allah sebut Nabi dengan kata hamba? Padahal kalau kamu baca di ayat yang lain, Allah selalu sebut Nabi dengan panggilan manja. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, Yasin, Taha, sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa siraja. Apa panggilannya? Panggilan manja. Ya ayyuhan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua panggilan manja, tapi herannya begitu tentang kisah Isra wal Mi'raj, Allah justru sebut nama nabinya dengan panggilan bi'abdihi. Abd. Manusia yang paling memiliki predikat menghamba terbaik itu Nabi Muhammad. Jiwanya dalam mengabdi luar biasa. Kenapa saya bilang Isra wal Mi'raj ini bukan tentang kita? Isra wal Mi'raj tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau memetik hikmah di balik Isra wal Mi'raj, petiklah bagaimana Nabi menghamba kepada Allah. Petiklah bagaimana Nabi betul-betul menempatkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Lalu itu semua akan menyadarkan kita gimana kita sama sholat. Kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba, kita akan hati-hati sama sholat. Auratnya, najisnya, dan segala apa yang Allah minta dari khusyuknya, kita akan hati-hati di sana. Dan kalau kita faham bahwa kita adalah seorang hamba, kita pun akan jauh lebih hati-hati dalam bermaksiat kepadanya. Kenapa? Karena ternyata setiap dosa Allah sudah persiapkan balasan di sana. Insya Allah dari apa yang kita ambil hikmahnya hari ini, menyadarkan kepada kita semua betapa pentingnya kita sadar kalau kita adalah hamba. Kalau kita adalah hamba yang sepatutnya betul-betul menghamba kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku Allah tidak menciptakan manusia maupun jin sekalipun kecuali tujuannya untuk menghamba kepada aku. Ayo belajar menghamba kepada Allah. Ayo belajar mengabdi kepada Allah. Ayo belajar tunduk kepada Allah dengan apa? Dengan menjalankan semua perintahnya diiringi dengan kerendahan di dalam hati kita. Bahwa semua perintah adalah baik untuk kita. Semua perintah adalah utama bagi kita. Semua perintah adalah kepentingan yang paling penting dalam hidup kita. Dan semua yang dilarang adalah sesuatu yang patut paling kita takuti dan jauhi untuk kita lakui. Insya Allah mudah-mudahan tidak seorang pun dari kita keluar dari sini melainkan Allah sudah menghapus keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Dosa-dosa kita Allah hapuskan semuanya dan diganti dengan kebaikan yang berlipat ganda insyaallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuntun kita, bimbing kita untuk menjadi seorang hamba yang bisa mengabdi kepadanya, hamba yang menghamba kepadanya. Ya Allah, jika selama ini kami berbuat kebaikan namun di hati kami masih ada kesombongan, maka jangan kau pulangkan kami dari tempat ini, melainkan kesombongan telah kau hapus di dalam hati kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, bila mana selama ini kami berbuat kebaikan namun di hati kami masih ada sifat kedengkian, ya Allah jangan pulangkan kami dari tempat ini, melainkan kau hapus kedengkian di dalam hati kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, bila ada di dalam hati kami selama kami berbuat kebaikan, di dalam hati kami ada sifat riya, sifat angkuh, sifat merasa kami hebat dan kami bisa, maka ya Rabb jangan pulangkan kami dari tempat ini, melainkan semua sifat buruk itu telah kau hapus dan kau ganti dengan sifat rahmat, sifat cinta, sifat kasih sayang, sifat kerendahan hati yang luas. Hanya kami mengharap pahala dan belas kasih kepadamu saja ya Rabb. Allahumma ya Allah,
berikan cahaya di dalam hati kami, berikan cahaya di dalam mata kami, berikan cahaya di dalam pendengaran kami, berikan cahaya di dalam setiap amal perbuatan kami, agar tidak ada yang kami lakukan melainkan kami semua melakukannya karena diiringi oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara kami yang hadir ada yang punya masalah, ada yang punya kesulitan, ada yang punya urusan. Ya Rabb, berkah kemuliaan Isra wal Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka angkat semua kesulitan kami, angkat semua kesusahan kami, mudahkan semua urusan kami. Yang sakit di antara kami ya Rabb, berikan kesembuhan yang sempurna untuk mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Dengannya ya Rabb kami bisa sampai ke rumahmu ya Rabb. Dengannya ya Rabb kami bisa ziarah ke makam Nabimu ya Rabb. Dengannya ya Rabb kami bisa menziarahi Aqsa, tempat di mana Engkau perjalankan Nabi Muhammad dalam mi'rajnya ya Rabb. Allahumma ya Allah, kabulkan semua doa dan harapan kami. Ya Rabb, berikan keberkahan kepada guru kami Ustazah Syifa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya. Majelis taklimnya mudah-mudahan senantiasa menjadi majelis taklim yang penuh barakah, penuh kemanfaatan, agar semua yang hadir menjadi orang-orang yang dibanggakan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang dibanggakan di mata Allah dan Rasulnya, di hadapan para malaikatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.